Halo teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya akan membahas sejarah singkat mengenai musik pada era medieval atau abad pertengahan. Musik era medieval ini dimulai pada tahun 400 sampai dengan tahun 1400. Zaman ini merupakan zaman antara hilangnya kebudayaan antik dan timbulnya kebudayaan baru, yaitu Renaissance. Apa saja sih ciri-ciri dari musik era medieval ini? Yang pertama, dipergunakan dalam acara keagamaan gereja-gereja. Yang kedua, bersifat monofonik dan juga musik yang bersifat polifonik sudah mulai berkembang. Yang ketiga, berkembangnya nyanyian keagamaan dan untuk pertama kalinya nama-nama komponis muncul dalam sejarah. Yang keempat, ditemukannya notasi dan pencatatan nada. Pada masa ini, di abad pertengahan, musik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja pada masa itu. Dan kemudian notasinya berkembang menjadi musical repertoire. Apa sih musical repertoire itu? Musical repertoire ialah kumpulan dari lembaran musik yang dimainkan secara individual, ensemble, atau dimainkan dengan instrumen dan choir. Sayangnya, musik-musik dari masa ini rusak dan hanya tersisa bagian kecil saja teman-teman. Nah, Gregorian Chant atau Kidung Gregorian merupakan salah satu dari lembaran musik terkenal di masa itu. Hah? Gregorian Chant? Itu apa? Gregorian Chant atau dalam bahasa Latinnya Cantus Gregorianus adalah tradisi pokok kidung polos gereja barat atau sejenis monofoni atau nyanyian suci yang dipakai di gereja Katolik. Gregorian Chant sangat berkembang di kawasan barat dan tengah Eropa pada abad ke-9 dan ke-10 dan disempurnakan dengan penambahan maupun penghilangan bagian-bagian tertentu di kemudian harinya. Meskipun Paus Gregorius I disebut-sebut dalam legenda populer sebagai penciptanya, akan tetapi, para ahli meyakini bahwa Gregorian Chant adalah hasil sintesis antara Roman Chant dan Gallican Chant pada zaman Wangsa Karoling, lama sesudah Paus Gregorius I wafat. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari musik Gregorian ini? Yang pertama, merupakan musik gereja yang dipergunakan dalam upacara keagamaan gereja Katolik. Yang kedua, bersifat vokal dan hanya mengandung satu suara tanpa iringan alat musik. Yang ketiga, musik ini menggunakan teks-teks bahasa Latin dan bersifat tetap, ada kalanya juga menggunakan bahasa Yunani. Yang keempat, bersifat diatonis. Yang kelima, disusun berdasarkan modus-modus, sehingga tidak mengenal mayor-minor seperti dalam musik tonal. Yang keenam, tidak mengenal birama seperti 3/4, 6/8, 4/4, tetapi berdasarkan sistem ritmik tertentu atau irama bebas. Yang ketujuh, ditulis dengan notasi khusus. Menurut tradisi, Gregorian Chant dinyanyikan oleh paduan suara laki-laki dewasa dan kanak-kanak di dalam gereja, atau oleh para biarawan dan biarawati di dalam kapel biara masing-masing. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari Gregorian Chant, yaitu Introitus Gaudeamus Omnes, yang ditulis dengan notasi balok dalam buku nyanyian Gradually Abunse antara abad ke-14 dan ke-15 sebagai bentuk penghormatan terhadap Santo Henricus, pelindung negara Finlandia. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Teman-teman semua pastinya tidak asing dong dengan kata yang baru saya nyanyikan. Nah, kata-kata itu disebut sebagai solmisasi. Solmisasi dalam musik dikenal memiliki 7 anak tangga. Nada yang sering kita dengar dengan do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Orang yang mencetuskannya adalah Guido of Arezzo. Beliau mengeluarkan sebuah teori yang dikenal dengan teori Guido's hand, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menghafal tangga nada dari tangga nada terbawah hingga tertinggi, yang ditulis dalam sebuah syair lagu berjudul Hymne Saint John. Dengan mengambil suku kata yang pertama, dari sanalah awal nama solmisasi itu tercetus. Jika dibaca dari atas, maka yang akan kita baca adalah ud, re, mi, fa, sol, la, si. Untuk si, itu merupakan gabungan kata dari Sancta dan Ioannis. Lalu atas saran seorang Italia bernama Giovanni Maria Bononcini, kata ud diganti dengan do yang diambil dari kata dominus yang berarti Tuhan, sebab kata do dirasakan lebih merdu dan terbuka. Berikut juga merupakan beberapa pelopor musik pada abad pertengahan, yaitu ada Adam de la Hall, Hans Sachs, Perrotin, dan masih banyak lagi. Baiklah, demikian video dari saya. Terima kasih.